Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, Minggu Pekan Biasa ke-27. Saudara dan Saudariku seiman, gereja mengajak kita merenungkan 3 bacaan suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24, di mana Allah di sana berfirman bahwa tidak baik manusia itu hidup sendiri. Maka Adam yang adalah manusia pertama, Allah mengambil dari dagingnya, kemudian menciptakan pendampingnya yang kita kenal dengan Hawa. Allah memberikan segala sesuatu kepada mereka untuk mereka rawat. Mereka menamai binatang dan segala sesuatu untuk mereka rawat. Yang mau dikatakan di sini di kitab Kejadian ini adalah bahwa manusia dari awal penciptaan Allah mau supaya bersama-sama. Manusia adalah makhluk sosial, tidak hidup sendiri. Adam ada pendampingnya, saling melengkapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu dari bacaan pertama. Sedangkan bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani, surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 9 sampai 11. Dikatakan di sana soal Yesus yang pertama-tama direndahkan karena derita kematiannya, tetapi karena itu ia dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat. Ia menguduskan karena penderitaan dan kematiannya di kayu salib itu. Dia mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Dan itulah iman kita. Itu bacaan kedua. Bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Di mana jelas dikatakan di sana ada 2 bagian. Bagian yang pertama membicarakan atau Tuhan Yesus menjelaskan soal perkawinan. Apa yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi yang mau mencobai dia, yang bertanya kepada dia soal izin menceraikan istri dan membuat surat cerai. Apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Sedangkan pada bagian kedua dari bacaan Injil kita akan mendengarkan juga soal Yesus yang mengajar kembali bagaimana supaya jadi terbesar dalam kerajaan surga, yaitu dengan menjadi seperti anak-anak. Yesus marah para muridnya, jangan halang-halangi anak-anak yang mau datang kepadanya, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Saudara dan saudariku seiman, dari 3 bacaan di atas, saya ajak Anda sekalian untuk merenungkan soal apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Bersikaplah taat terus kepada Allah. Saudara dan saudariku dalam Kristus, panggilan hidup kita, panggilan hidup manusia itu ada 2. Kalau kita mau gambarkan dia dalam konteks yang luas, dalam konteks hidup orang beriman. Pertama,
hidup menikah. Seorang pria, suami, dia tinggalkan orang tuanya, dia bersatu dengan seorang wanita yang menjadi istrinya. Dan kemudian persatuan itu direstui oleh Tuhan. Ikatan cinta mereka berdua direstui oleh Tuhan dalam sakramen pernikahan. Kalau sudah disatukan Tuhan dalam sakramen pernikahan, maka pada hakikatnya tidak ada kata putus, tidak ada kata cerai. Karena mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil, apa yang telah dipersatukan Allah lewat sakramen pernikahan, janganlah diceraikan manusia. Itu panggilan hidup yang pertama, panggilan hidup berkeluarga. Kedua adalah panggilan hidup untuk hidup sendiri, atau panggilan hidup tidak menikah atau selibat sebagai imam, biarawan, biarawati. Ada juga orang yang mau hidup sendiri memang, tidak masuk biara, tidak jadi imam, tidak juga menikah, tapi mau hidup sendiri dan membaktikan hidup mereka untuk orang lain. Ada juga panggilan hidup yang demikian. Tapi saya mau khususkan pada panggilan hidup selibat, panggilan hidup sebagai seorang imam, biarawan, biarawati. Nah, untuk panggilan ini kita bisa juga memandang dari sudut pandang pernikahan dalam tanda petik, di mana mereka-mereka yang menjadi imam, biarawan, biarawati dalam tanda petik menikah atau menjadikan diri mereka satu dengan Allah untuk pelayanan umat. Apa maksudnya? Itu berarti apa yang disampaikan Yesus, hemat saya juga berlaku buat mereka yang hidup selibat. Apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Artinya tetap setia, tetap komitmen dengan panggilan hidup itu. Saudara dan saudariku seiman, kedua panggilan hidup di atas adalah kudus. Karena Tuhan sendiri yang menganugerahkan, Tuhan sendiri yang memberkati, serta Tuhan sendiri yang menguduskan. Kedua panggilan ini harus dijaga, harus dipelihara. Bagaimana menjaga dan memelihara panggilan hidup berkeluarga? Bagaimana menjaga, memelihara panggilan hidup selibat? Hidup sebagai imam, biarawan, biarawati, sebagai calon-calon imam, calon-calon biarawan, biarawati. Jawabannya dengan cinta akan panggilan itu sendiri, dengan passion pada panggilan itu sendiri. Hidup menikah, hidup berkeluarga, cintailah pasangan Anda, baik dan buruknya. Ingat, dalam sakramen pernikahan sudah berjanji suka dan duka, untung dan malang, setia satu sama lain. Cinta yang membuat itu semua terjadi. Cinta anak-anak yang dianugerahkan kepada Anda yang hidup berkeluarga. Bangun rumah tangga dengan cinta, dengan jatuh bangunnya. Dan buat yang hidup membiara, selibat, cintailah panggilan hidup Anda, melayanilah dengan penuh sukacita. Jatuh bangun, Allah bersama kita. Panggul salib itu, saudara dan saudariku seiman, sikap cinta yang tulus akan panggilan hidup masing-masing akan semakin bertumbuh subur
kalau kita hidup kecil di hadapan Tuhan, kalau kita serahkan diri total pada Tuhan, kalau kita percaya Tuhan memberkati segala perjalanan panggilan hidup kita masing-masing, baik hidup berkeluarga maupun hidup selibat. Terus bagaimana kalau ada persoalan, Romo? Banyak di tribunal ada deretan panjang permasalahan pernikahan. Bagaimana kalau ada masalah seperti ini, Romo? Untuk saya, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Keputusan yang diambil dalam keadaan emosi, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan tidak bisa mengontrol emosi, keputusan itu pastinya akan membuat sengsara. Apa yang harus dibuat? Berserah pada Tuhan. Cari kehendak Tuhan dalam doa. Berbicaralah dengan orang yang kita percaya, Bapa rohani kita. Siapapun dia yang kita percaya, Bapa rohani kita, seorang imam misalnya, seorang suster, ibu rohani kita. Berbicara dengan konselor, mencari jawaban atas persoalan kita, kemudian keluar dari persoalan itu. Sudah begitu banyak orang yang berhasil. Ingat, retret tulang rusuk dengan almarhum Romo Halim. Luar biasa, banyak pasangan yang kembali bersatu setelah mereka mengalami Tuhan kembali, setelah mereka berserah kembali kepada Tuhan, setelah mereka berdoa kembali kepada Tuhan, mereka bersatu kembali. Tuhan yang selalu mencintai kita, saudara dan saudariku, Dia yang selalu merestui panggilan hidup kita masing-masing dengan cintanya, Dia pasti akan berikan jalan keluar. Kita harus punya iman untuk itu. Saudara dan saudariku, mari kita jalani panggilan hidup kita masing-masing, baik dalam hidup berkeluarga, sebagai ayah, suami, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak-anak, dan juga dalam hidup selibat, sebagai romo, imam, sebagai biarawan, biarawati. Kita jalani dengan sukacita, kita jalani dengan semangat kekudusan, dengan kesadaran Allah yang menganugerahkan kita panggilan itu dengan cintanya yang luar biasa. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita minta Bunda Maria untuk mendoakan kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.